di mata kuliah struktur data ya. Masih ingat nama saya kan ya? Karena semester lalu kita juga saya pernah ketemu dalam mata kuliah yang lain. Kali ini kebetulan saya juga dapat amanah untuk menyampaikan mata kuliah struktur data ya, untuk menyegarkan ingatan saja. Nama saya Eri Kresna Andana, bisa dipanggil Pak Eri aja. Pak Kresna boleh, Pak Andana juga boleh, terserah ya. Jadi dalam mata kuliah struktur data ini nanti kita akan mempelajari atau mengkaji berbagai bentuk struktur data dan mengimplementasikannya menggunakan bahasa tertentu. Bahasa tertentu maksudnya adalah khusus di mata kuliah ini kita nanti menggunakan bahasa pemrograman C++ ya. Sudah belajar C++ kan di semester yang lalu ya? Ya kalau belum berarti sekarang belajarnya lebih dipercepat lagi ya. Sama apa? Senyampan masih pertemuan-pertemuan awal ya, itu kita percepat pelajarannya, belajar sendiri otodidak, banyak materi-materi bisa googling, bisa lewat YouTube, Anda ulangi lagi, refreshing agar nanti di mata kuliah struktur data ini bisa paham dan tinggal ikut saja yang mengimplementasikan ya. Ada beberapa jenis struktur data atau materi kuliah yang akan kita bahas pada mata kuliah ini, yaitu pertama itu tentang abstrak data type ya. Jadi kalau Anda ingat kemarin di C++, kira-kira data type apa aja yang Anda ingat? Tipe data apa? Nah, lupa ya. Sangka seperti numeric gitu loh ya, itu tipe data. Terus char ya, karakter. Sama lagi boolean ya, boolean itu hanya 1 dan 0 ya, hanya yes dan no gitu ya. Seperti itu ya. Tapi di sini adalah kita sebut abstrak data type. Jadi datanya itu kita formulasikan menurut teknik tertentu. Jadi bukan data dasar yang ada di C++, tapi kita bangun sendiri datanya dan kemudian kita implementasikan. Jadi Anda sejak awal dulu saya pernah menyampaikan ketika Anda kuliah di informatika, maka cobalah sering-seringlah atau kreatiflah untuk mengimajinasikan ya, memvisualisasikan dalam pikiran Anda apa yang mau Anda kerjakan di mata kuliah tersebut. Itu Anda bayangkan dulu, Anda rumuskan, terus Anda coret-coret di kertas gitu ya. Demikian juga nanti tentang struktur data ini ya, itu juga perlu ya visualisasi yang jelas di pikiran kita semua. Nah, ya. Abstrak data type itu apa aja? Ada array, kemudian ada struct ya. Kemudian gabungannya adalah nanti bisa kita buat array of struct, juga bisa juga struct of array juga bisa ya. Jadi di dalam array itu ada struct, di dalam struct ada array juga ya. Anda buka lagi materi tentang array dan struct ya. Kemudian ada juga implementasinya dari array dan struct tadi itu, yaitu untuk membuat stack ya kan? Masih ingat stack ya? Atau baru dengar? Baru dengar? Stack itu tumpukan kalau di bahasa Indonesia kan. Kemudian ada queue. Kalau queue di bahasa Indonesia kan artinya antrian ya. Kemudian ada lagi tipe data pointer. Tipe data pointer ini kita bisa mengakses langsung memorinya, alamat memori tempat data kita disimpan atau tempat lalu lintas data. Ada yang masih nyala smartphone-nya. Smartphone-nya jangan dulu ya. Ya, pointer ya. Pointer itu kita bisa mengakses alamat data kita atau instruksi yang diberikan di mana lalu lintas data itu ya kan. Jadi selama kita memproses ya, atau kita mengerjakan pekerjaan dengan komputer ya, dengan laptop, itu sebenarnya di dalam laptop kita ya ada ribuan bahkan mungkin jutaan ya lalu lintas data antara prosesor, memori, dan kemudian di dalam prosesor itu ada komponen-komponen lagi ya, ada register dan sebagainya dia. Nanti Anda pelajari di organisasi dan arsitektur komputer ya. Jadi ada jutaan lalu lintas data antar prosesor, memori, dan kemudian ada lagi yang namanya media penyimpan tambahan, mungkin sekedar storage gitu ya. Nah itu kita bisa lihat. Jadi baik data maupun instruksi sebetulnya
semuanya itu dialokasikan pada alamat memori tertentu. Jadi kalau Anda bayangkan memori itu seperti lemari, ya, seperti locker, itu per saf-safnya itu tempat kita menyimpan data atau instruksi kita di passing ke alamat tersebut. Di passing nanti diambil lagi, diproses, dikembalikan, dan seterusnya. Nah ini alamatnya di letak memori keberapa itu bisa diakses langsung dengan data tipe data pointer ini, gitu ya. Jadi kita bisa langsung melihat alamatnya. Kemudian tadi stack, ya, queue, kemudian pointer ini tadi, ya, jadi di samping array, nah nanti untuk pointer ya, pointer itu nanti sebagai dasar kita belajar linked list, ya kan? Linked list itu kalau di bahasa Indonesia kan saya pernah baca buku itu istilahnya agak lucu, jadi senarai berantai artinya. Jadi memang itu jadi antara elemen satu dan elemen yang lainnya itu kalau bisa kita analogikan, ya kan, kita visualisasikan itu seperti kalau Anda baris gitu ya. Nah, kalau sekolah dulu kan pernah baris baris kemudian lencang depan gitu kan, lencang kanan gitu ya. Jadi itu antara node satu dengan node yang lainnya, ya, elemen satu dengan elemen lainnya itu terhubung, nyambung gitu ya. Makanya namanya berantai, linked list. Nah, pointer itu sebagai dasar nanti kita mengaplikasikannya pada linked list, dan linked list ya, dan kemudian nanti kita kembali lagi ke array dan struct tadi ya. Array, struct, dan linked list ini bisa kita kita jadikan untuk membuat stack dan queue tadi itu ya. Nah, jadi yang kita pelajari akhirnya nanti menjadi lebih kompleks, ya kan. Selain abstrak data type-nya sendiri, ya, kemudian pointer dan linked list. Nah, stack dan queue-nya ini nanti kita wujudkan, kita implementasikan menggunakan bisa dengan array. Kalau dengan array otomatis dengan struct ya. Terus bisa juga dengan linked list. Dan linked list nanti juga ada macam-macam tipenya ya. Ada singular, linear, linked list gitu ya. Nah, linear itu berarti garis lurus bentuknya. Ada juga double linear linked list. Jadi linked list garis lurus tapi double, pointernya ada dua. Jadi pointernya ada yang menunjuk ke depan, ada yang menunjuk ke belakang juga. Ada juga selain linear namanya ada circular linked list. Linked list berarti urutan baris itu nyambung lagi yang dari yang paling belakang itu nyambung lagi ke yang paling depan gitu ya. Jadi seperti lingkaran gitu ya. Makanya namanya circular. Terus variasi yang berikutnya adalah tadi kan sudah ada linear, ada ada linear, ada circular, ada singular, ada double. Nah, berarti juga ada circular double linked list ya. Jadi sudah muter, pointernya dua juga ya. Ada depan dan ada belakang. Ya. Terus kemudian untuk cara evaluasinya sama seperti mata kuliah pada umumnya di kampus kita ya. Untuk mengevaluasi mata kuliah struktur data ini juga ada 4 yang kita akan ambil nanti ya nilainya, yaitu yang pertama itu UTS ya, ujian tengah semester, itu bobotnya 20%. Kemudian ada UTS pasti ada UAS ya, ujian akhir semester, itu bobotnya 30%. Nah, terus selain itu juga ada tugas, itu bobotnya tugas itu 30% ya. Dan ada juga yang keempat adalah aktivitas, itu bobotnya 20% ya. Nah, tugas itu nanti bisa dikerjakan secara individual, ya kan? Tugas pribadi, bisa juga tugas kelompok ya. Jadi nanti kalau ada tugas kelompok ya nanti Anda tentukan sendiri kelompoknya bisa, atau kelompok itu akan dibentuk dengan kriteria tertentu, atau juga bisa jadi nanti pilih saja untuk gampangnya ya. Jadi jadi nggak bisa milih, tapi nanti bergantung ada ujian itu siapa kelompok dengan siapa gitu ya. Kita bertemu lagi. Pada saat ini kita akan melanjutkan
materi kuliah tentang struktur data ya. Jadi dalam struktur data itu kita belajar mengolah dan mengimplementasikan bagaimana kita menyimpan data yang di dalam memori. Pada pertemuan kali ini kita sudah sampai pada modul atau pembelajaran tentang queue ya. Queue itu secara umum artinya ya antrian ya, diartikan diterjemahkan dalam bahasa Indonesia antrian ya. Jadi secara definisi memang nanti mengimplementasikannya itu kita mengolah data ya. Seperti kita tahu ya, kalau komputer kita sedang berjalan itu ada ribuan ya kan, bahkan mungkin jutaan transformasi data dari antara prosesor sama memori ya, yang prosesnya cepat sekali ya, beberapa detik, beberapa milisecond gitu kan. Dan di dalam proses itu, bagaimana itu disimpan di dalam memori ya, apakah itu instruksi atau data apapun formatnya, itu kan pasti ada transfer ya, transfer data antara prosesor sama memori. Nah, mengolahnya di dalam memori itu sekarang kita menggunakan konsep queue ya. Kemarin ya, pertemuan terakhir kemarin kita belajar tentang stack ya kan. Kalau stack itu tumpukan ya. Stack itu bisa diimplementasikan dengan array yang paling mudah kemarin ya. Kemudian juga bisa kita menggunakan linked list ya. Demikian nanti juga dengan queue ya. Queue itu bisa kita implementasikan dengan array, juga bisa kita implementasikan dengan linked list ya. Kalau queue karena dia sifatnya antrian ya, jadi seperti antrian pada umumnya kalau kamu ke Taylor Bar seperti itu ya, atau antri di kuliner itu yang saya makan itu ya, antri di pembayaran dan sebagainya di rumah sakit, itu kan ada nama antriannya ya. Jadi yang datang pertama itu yang dilayani pertama, yang datang berikutnya juga nunggu antriannya. Yang pertama masuk itu nanti yang pertama selesai dilayani keluar ya. Sehingga secara umum bisa disingkat menjadi LIFO. Kalau stack kemarin konsepnya LIFO ya kan, masih kan ya LIFO ya, last in first out. Yang terakhir masuk karena dia tumpukan, ya dia yang pertama keluar. Kalau queue urutan yang pertama masuk terus dari belakang, itu yang pertama masuk juga yang pertama keluar ya kan, berarti disebut dengan FIFO atau first in first out. Karakteristiknya yang penting adalah itu ya, itu seperti antrian biasa ya kan, first in first out. Nah, kemudian kita lihat di sini ya kan, antrian dimulai dari depan ke belakang. Jika yang berada di depan belum pergi, maka antrian yang akan di belakang akan terus bertambah. Yang tentu nanti akan kita batasi ya, dalam pelaksanaannya. Jadi antriannya itu dibatasi apakah 10 orang gitu ya, 20, 100 gitu ya. Karena dalam kita mengimplementasikan dengan bahasa C++ itu kan kita juga harus deklarasi. Misalkan menggunakan array, artinya berapa nih elemennya nanti kita batasi. Sehingga kalau antriannya sudah penuh ya tidak bisa ada anggota lain yang masuk, tidak bisa lagi ditambahkan. Nah, sebelum antrian yang sudah ada itu ada yang sudah selesai. Ya. Nah, proses bertambahnya dari belakang itu ya kan, sehingga nanti yang paling belakang kita sebut dengan rear atau tail atau ekor gitu ya, yang paling belakang. Ya. Kemudian jika ada yang keluar dari antrian kita sebut dengan DQ. Ya, jadi kalau yang masuk antrian nanti kita sebut dengan NQ, yang keluar dari antrian kita sebut dengan DQ. Ya. Masih ingat mana ya di stack ya, yang masuk dengan push, yang keluar pop. Ya. Sekarang kalau Q yang masuk itu nanti NQ ya kan, maksudnya mungkin singkatan dari enter Q gitu yang masuk Q, yang keluar itu DQ. Ya. Maka data tersebut adalah yang paling depan, yang DQ ya kan, yang paling depan tadi ya, yang akan keluar duluan. Dan data berikutnya setelah data yang keluar berubah menjadi data yang paling depan. Paham ya? Paham, siap jelas. Karena kalau yang paling depan sudah keluar kan, ya sudah kan, berarti yang berikutnya yang paling depan. Misalnya di sini ada A, B, C, D ya. E dengan kita batasi 5. Ini kelihatan ya?
Oke, ya. Kalau yang pertama masuk itu urutannya dari sebelah sini, ya kan? A masuk dulu, B, C, D, dan E. Sebenarnya yang keluarnya juga dari sini. A keluar duluan. Ketika A sudah keluar di sini, ya kan? Tentu yang B yang menjadi yang paling depannya. Maka di sini adalah tail, ya, ekornya atau rear tadi itu. Ya, ekornya posisinya adalah E. Kemudian yang paling depan sekarang digantikan B. Sekarang permasalahannya adalah karena kita nanti pakai memori, ya, pakai array. Apakah atau nanti ketika kamu menjumpai antrian yang sebenarnya, memang B ini menjadi yang paling depan, ya, kan? Tapi apakah B ini perlu maju atau tidak? Itu kan jadi masalah ya. Kalau tidak maju kan belakangnya tidak kosong. Nah, dan apa? Tidak bisa menampung lagi antrian berikutnya, ya, kan? Maka walaupun B ini sudah merupakan antrian yang terdepan dan nanti menjadi yang paling awal untuk keluar, tapi sebelum selama proses itu berlangsung, semua ini harus bergeser maju ke depannya supaya bisa menampung antrian berikutnya. Ini maju ke sini, ya. Yang C-nya benar sini, D-nya benar sini, ya. E-nya juga berarti menjadi ini tetap 5, 2, 3, 4, 5. Hanya sudah keluar, ini B-nya sini, ya. C, E. Nah, nanti cukup ya untuk menampung antrian berikutnya. Kalau nggak maju kan data kita kosong, ya. Jadi harus kita ubah posisinya sama memori atau prosesor. Memori ini selalu ada pertukaran data. Ini memorinya di sini ya. Memori itu RAM itu loh ya, kalau kita bertemu ya. Gitu. Soalnya ada pertukaran data yang sifatnya cepat sekali. Ada ribuan, ada mungkin jutaan transaksi antar keduanya ini ya. Keluar masuk seperti itu. Nah, tentu yang masuk ke sini juga nih proses duluan ya. Selesai balik lagi. Kalau perlu instruksi apa lagi nih dari prosesor, masuk lagi diproses lagi, keluar lagi. Selesai tampilkan hasilnya kan seperti itu. Itu proses pada umumnya ya kan. Atau kalau kamu belajar nanti di mata kuliah organisasi komputer ya kan, atau arsitektur komputer, nanti ada ini penjadwalan tentang prosesor ya sih. Berapa pekerjaan yang masuk, terus prosesornya itu harus mengerjakan secara terurut ya kan. Jadi sebenarnya kalau kita bekerja di komputer ya, di depan laptop kita itu seolah-olah ada sesuatu proses yang bareng ya, berbarengan, yang bersamaan. Misalnya kamu seperti ini ya, buka PPT sama ngetik ya dengan Word di program yang lain, terus sambil nonton YouTube ya, seperti biasa kalau saya mengilustrasikan. Itu seolah-olah kan bersamaan. Tapi sebenarnya antara prosesor dan memori di dalam itu bergantian ya, satu persatu secara sequential tapi prosesnya cepat. Nah, kita sebagai usernya melihatnya seolah-olah kita jalan bareng. Jadi maka itu mungkin kemarin ya saya sebutkan nggak bisa ya bersamaan itu. Di dalam komputer itu selalu ada sepersekian detik yang lebih cepat dulu. Atau kita main game ya, game yang rebutan banget. Nah, boleh, tidak boleh bersamaan. Ya, itu ilustrasinya seperti itu. Ya, nah sekarang apa nih sekarang operasi standarnya ya? Sama seperti stacknya harus ada operasi standarnya yang bisa kita kerjakan di dalam mengimplementasikan Q. Ya. Jadi di depan sudah di situ kan. Kalau masukkan data disebut apa tadi? NQ ya. NQ itu untuk memasukkan data ya. Jadi kalau untuk mengeluarkan data sudah selesai prosesnya disebut dengan DQ ya. Nah sama ini isFull isEmpty itu untuk mengecek, untuk memeriksa. IsFull itu kita gunakan untuk memeriksa apakah sudah penuh apa belum. Kalau sudah penuh berarti sementara tadi ya tidak boleh ada data yang masuk, tidak bisa untuk menampung data berikutnya. Dan tadi ya kita sediakan hanya 5 elemen array ya kan, kita transformasikan dengan apa? Implementasikan dengan array. Kalau ini 5, kalau array itu kita gunakan indeks 0 sampai 4 ya. Berarti kalau isFull itu ini semua sudah ada datanya. Sebaliknya isEmpty kita mengecek, memeriksa apakah queue kita masih kosong apa
masih sudah ada isinya, ya, atau kosong sama sekali. Kalau masih kosong, berarti kita bisa memasukkan data, sebaliknya tidak bisa mengambil data karena masih kosong. Apa yang mau diambil ada, ya. Nah, terus kalau itu kita ngecek juga bisa kan? Kalau ini cek sudah penuh atau masih kosong, berikutnya kita cek apakah ada datanya berapa datanya kalau gitu, ya kan? Itu fungsi count, ya. Sedangkan display nanti kita melihat isi queue-nya, ya, dengan mencetak, kan? Kalau nanti kita gunakan C++ dengan cout, ya kita cout semua melihat apa isinya, ada berapa isinya. Sedangkan destroy yang terakhir, ya kita menghapus queue itu sendirinya. Sudah selesai data dipakai, dihapus, di destroy atau clear. Paham dulu ya? Ada yang tanya apa? Belum? Apa sudah paham? Ya. Apa tadi? Queue, ya, queue itu antrian, ya. Karena antrian dia datang duluan, diproses duluan, ya, maka itu disebut, prosesnya disebut FIFO nanti, ya, first out, ya. Nah, karena dia berbentuk antrian, maka elemen yang masuk, kalau kita memasukkan data disebut dengan NQ, ya. Kalau kita mengambil data disebut dengan DQ, ya, paham ya? Sedangkan kalau kita mengecek queue-nya penuh, itu kita punya function is full. Kalau kita mengecek queue-nya masih kosong, menggunakan function is empty, gitu. Nah, tapi kalau kita ingin tahu berapa sih isinya, ya kan? Kan kita nggak tahu apakah full, apakah empty, ataukah ada isinya sebagian. Kita bisa melihat dengan function count, ya. Kalau kita melihat seluruh isinya, nah berarti ini sudah ada isinya nih, walaupun mungkin belum full, ya kan? Berapa sih tadi kan? Kalau iscount itu menjumlahkan, ya, melihat berapa jumlahnya. Tapi kalau melihat isinya dengan display, ya. Dengan display menghapus queue-nya. Nah, sekarang waktunya kita harus dapat ini, kita sekarang waktunya mengimplementasikan prakteknya dengan C++ masing-masing, ya. Mari kita buka, ya, dibuka, laptop dibuka. Kalau yang di bawah mungkin bisa gabung dengan teman, ya. Setidaknya satu laptop untuk 2 orang atau 3 orang, gitu, ya. Jangan sampai 5 orang, banyak kan. Satu laptop untuk 2 atau 3 orang aja, ya. Oke, ya. Nah, apa sekarang? Bagaimana cara buatnya? Kita planning dulu, ya, perencanaannya seperti apa kalau di dalam array, ya. Backnya masih 4 kan, ya. Sesuai dengan indeksnya, ya. Backnya di sini kan 4 kan? Iya. Ini belum ada, Belum ada. ya. Datang lagi, ya, lawannya belum datang nih. Backnya kan 4. Sesuai dengan data yang mau masuk berikutnya di indeks keempat, ya. Maka sama kan nilai back sama indeks ini selalu sama. Nah, masuk lawan di indeks keempat, indeks sama dengan back, lalu backnya tambah 1 indeks. Ya, kita menghapus queue itu sendirinya. Dan selesai data dipakai, dihapus, di destroy atau clear. Paham dulu ya? Ada yang tanya apa? Belum? Apa sudah paham? Apa tadi? Queue, ya, queue itu antrian, ya. Karena antrian dia datang duluan, diproses duluan, ya. Maka itu disebut, prosesnya disebut FIFO nanti, ya, first out, ya. Nah, karena dia berbentuk antrian, kita bisa melihat dengan function count, ya. Kalau kita melihat seluruh isinya, berarti ini sudah ada isinya nih, walaupun mungkin belum full, ya kan? Berapa sih tadi kan? Kalau iscount itu menjumlahkan, ya, melihat berapa jumlahnya. Tapi kalau melihat isinya dengan display, ya. Dengan display menghapus queue-nya. Nah, sekarang waktunya kita kalau sudah paham, buka, ya, laptop dibuka. Kalau yang di bawah mungkin bisa gabung dengan teman, ya. Setidaknya satu laptop untuk 2 orang atau 3 orang, jadi jangan sampai 5 orang, banyak. Satu laptop untuk 2 atau 3 orang saja. Oke, ya. Nah, apa sekarang? Bagaimana cara buatnya?
kita planning dulu ya, perencanaannya seperti apa nih kalau di dalam array ya. Kita implementasikan pertama kali sekarang ini dengan array. Nah, ada yang enggak bagian atau satu. Masuk lagi antara biasanya nomor 3 Siti. Backnya ditambah 1, backnya 3 sekarang begini posisinya. Oke. Dan seterusnya. Ya. Sampai antrian terakhir amat, kemudian mawon terakhir backnya sama dengan 5 ya, karena ditambah 1 terus. Oh, siapa? J. Paham ya? IG Pak. Yang satu frontnya tetap di posisi 1 karena dia harus mengikat elemen yang pertama ya, elemen depannya. Ya. Back di sini ya. Di awal-awal dia selalu, itu kan selalu menunjukkan jumlah banyaknya orang yang antri ya. Nilai back itu. Gitu ya. Jadi kalau tidak kosong dan tidak penuh sesuai dengan nilai backnya. Ya, nanti saya beri PPT-nya, saya beri link YouTube-nya untuk dilihat lagi filmnya di rumah dan di praktek. Kemarin tugas-tugasnya kemarin contoh ya yang di YouTube yang kemarin itu apa yang sudah saya berikan di PPT-nya itu dikumpulkan di linknya. Terus kemudian UAS-nya juga ada di e-learning. Kalau mengerjakan sudah mengupload jawabannya nanti ya, kalau UAS-nya juga jangan lupa absennya di sini kalau sudah mengupload ya. Kalau absen di sini belum mengupload ya salah satu diri. Ada absennya, ada pekerjaannya. Tapi kalau sudah upload tapi belum absen, kan saya bisa tanya, ini kok belum tanda tangan, apa tidak masuk? Oh lupa Pak, apa aman ya? Tapi kalau sudah tanda tangan tapi belum upload itu yang tidak masuk. Oke sudah ya. Bapak ini belum masuk di draftnya terakhir itu sampai iya. Segmen yang ada di ini. Oh. Begitu juga tadi materi UAS yang sesuai apa yang sudah ada yang kemarin kan, yang ada di learning aja. Berarti kalau itu kita UAS-nya melebihi pertemuannya jadi pertemuan 17. Dan standarnya 16 kali pertemuan termasuk UTS. Gak apa-apa ya. Kamu cek di pertemuan 17 kalau nggak ada di 16 ya. Mungkin ya. Kebetulan nih. Oke, kalau sudah tadi tinggal function terakhir ya. Apa function terakhir apa? Display atau menghapus view ya. Nanti ini kamu lihat penjelasannya di filmnya ya. Terus kamu praktekkan terakhir ya. Sudah? Ada lagi yang tanya? Ada orang yang lagi? Atau mungkin yang praktek ada yang belum jalan? Ya nanti kita diskusikan setelah ini ya, setelah pembelajarannya. Kita akhiri dulu sekarang. Dulu selamat mengerjakan OAS-nya. Assalamualaikum